Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Tendri Uke. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang fermentasi oncom hitam. Oncom adalah makanan asal Indonesia yang terutama populer di Jawa Barat. Makanan ini adalah produk fermentasi yang dilakukan oleh beberapa jenis kapang, mirip dengan pengolahan terhadap tempe. Perbedaannya adalah bahwa pada oncom hasil olahan dinyatakan siap diperdagangkan setelah kapang menghasilkan spora, sedangkan pada tempe hasil olahan diperdagangkan sebelum kapang menghasilkan spora atau baru dalam tahap hifa. Oncom hitam merupakan oncom yang berbahan baku bungkil kacang tanah yang kadang dicampur dengan ampas singkong. Oncom hitam dihasilkan oleh kapang Rhizopus oligosporus. Warna hitam pada oncom ditentukan oleh pigmen yang dihasilkan oleh kapang yang digunakan dalam proses fermentasi. Fermentasi oncom. Oncom merupakan produk fermentasi kapang yang dibuat dari campuran bungkil kacang tanah, ampas tahu, ampas singkong, sisa pembuatan tapioka, dan ampas kelapa yang dinokulasi dengan beberapa jenis spora kapang yang ada di dalam ragi oncom. Kapang yang digunakan adalah Rhizopus oligosporus yang menghasilkan oncom hitam. Kapang oncom dapat mengeluarkan enzim lipase dan protease yang aktif selama proses fermentasi dan memegang peranan penting dalam menguraikan pati menjadi gula. Penguraian bahan-bahan dinding sel kacang dan penguraian lemak, serta pembentukan sedikit alkohol dan berbagai ester yang memiliki bau yang sedap dan harum. Kita bisa lihat di sini mikroba dalam oncom hitam. Lanjut, ciri-ciri Rhizopus oligosporus. Yang pertama itu merupakan kapang dari filum Zygomycota yang banyak menghasilkan enzim protease. Yang kedua, banyak terdapat di alam karena hidupnya saprofit, seperti ditemukan di tanah, buah, dan sayuran yang membusuk serta roti yang sudah kadaluarsa. Berikutnya, mampu memproduksi enzim protease dan lipase. Rhizopus oligosporus mempunyai koloni abu-abu kecoklatan dengan tinggi 1 mm atau lebih. Struktur tubuh Rhizopus oligosporus mempunyai 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangivor. Cara reproduksi Rhizopus oligosporus secara aseksual dan seksual. Kita lihat syarat tumbuh Rhizopus oligosporus, yaitu pada pH optimum untuk pertumbuhan kapang Rhizopus oligosporus yaitu 5,5. Dapat tumbuh dengan cepat pada suhu 30 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dan suhu optimum selama 37 derajat Celcius. Semakin tinggi AW, maka laju pertumbuhan hifa akan meningkat. Rhizopus oligosporus memiliki AW optimum 0,995, sedangkan AW 0,998 mengalami penurunan pertumbuhan. Laporkan juga peningkatan AW akan membuat distribusi pertumbuhan hifa menjadi erat secara radial atau homogen. Alat-alat pembuatan oncom. Yang pertama itu keranjang untuk meniriskan adonan oncom. Yang kedua, mesin penggiling untuk menggiling kacang tanah.
Yang ketiga, alat pres untuk mengurangi kadar air dalam minyak, tampah untuk tempat adonan yang panas, dan terakhir cetakan. Bahan baku pembuatan oncom. Yang pertama, bungkil kacang tanah. Kita bisa lihat di sini kandungan gizi bungkil kacang tanah dalam 100 gram. Kedua, ampas singkong. Kandungan gizi ampas singkong. Ketiga, ragi oncom. Jumlah normal yang digunakan untuk membuat oncom hitam yaitu 80,6 gram ragi oncom untuk 20 kg bungkil kacang tanah dan 4 kg ampas singkong. Perbandingannya 5:1. Kita lihat diagram alir pembuatan oncom hitam. Dibersihkan kemudian direndam dalam air selama 12 jam untuk mengurangi kandungan minyaknya. Dibersihkan kembali dan ditiriskan untuk membuang kotoran yang menempel. Kemudian dicampur ampas singkong, dipres sampai airnya berkurang. Dikukus selama 45-90 menit. Kemudian dituang dalam cetakan dan didinginkan. Ditambah ragi oncom, ditutup dengan karung goni, kemudian difermentasi selama 12 jam. Terakhir dipotong sesuai selera. Prosedur pembuatan oncom hitam. Yang pertama, bungkil kacang tanah dibersihkan dari kotoran yang terdapat di dalamnya, kemudian direndam dalam air selama 12 jam. Setelah direndam, bungkil kacang akan mekar. Selama perendaman, kandungan minyak akan terpisah dan akan tampak pada permukaan air. Minyak dipisahkan dari bungkil dengan cara membuang airnya. Bungkil yang telah direndam diayak dan dicuci. Buang semua kotoran yang menempel pada bungkil rendaman. Kedua, setelah ditiriskan, bungkil kacang tanah diberi campuran ampas singkong atau tepung tapioka sebagai bahan pengikat. Kemudian diaduk sampai rata sehingga menjadi adonan yang kempal dengan perbandingan campuran 5:1. Lanjut, adonan dimasukkan ke dalam keranjang atau bakul. Permukaan bakul ditutup dengan penutup bakul. Bakul disusun secara menindih bakul lainnya. Kemudian, susunan bakul di atas ditindih dengan alat pengempa. Bungkil dibiarkan terkempa sampai airnya berkurang. Kemudian, adonan yang telah dikeset segera diserahkan di atas tampah. Adonan yang telah dikukus dimasukkan dalam wadah adonan yang masih panas. Kemudian dicetak dalam cetakan dan didinginkan. Selanjutnya, setelah didinginkan, kemudian taburi ragi oncom atau Rhizopus oligosporus, lalu tutup adonan dengan karung goni. Dan terakhir, fermentasi selama 12 jam sampai tumbuh jamur di permukaan oncom. Kemudian setelah itu potong-potong oncom sesuai selera dan letakkan di atas anyaman bambu sampai agak kering. Sini kita lihat penyebab kerusakan oncom hitam. Mikroba perusak. Kapang Aspergillus flavus biasanya tumbuh pada kacang-kacangan dan biji-bijian yang sudah jelek mutunya, sehingga sangat dianjurkan menggunakan bahan baku yang baik mutunya untuk mencegah terbentuknya racun aflatoxin Aspergillus flavus yang menghasilkan racun aflatoxin yang terkenal sebagai pemicu resiko kanker.
Oncom segar yang baru jadi hanya dapat bertahan selama 1-2 hari. Pada suhu ruang setelah itu, oncom akan rusak. Kerusakan tersebut disebabkan oleh enzim proteolitik yang mendegradasi protein sehingga terbentuk amonia yang menyebabkan oncom tidak layak dikonsumsi lagi. Ciri-ciri kerusakan oncom. Yang pertama, aromanya aroma kacang asam dan lembab. Rasa asam, tekstur padat, agak lembek. Di sini kita lihat metabolisme mikroba pada fermentasi oncom hitam. Lanjut. Kapang oncom mengeluarkan enzim amilases. Kita bisa lihat. Kemudian kandungan gizi dalam oncom yaitu selain harganya yang relatif murah, kandungan gizi dalam oncom juga sangat banyak, yaitu mengandung air 87,46%, lemak 0,92%, protein 4,37%, karbohidrat 3,05%, serat kasar 1,65%, serta mengandung mineral seperti zat besi, kalium, dan natrium. Manfaat oncom bagi kesehatan. Yang pertama itu mencegah perut kembung, menekan produksi racun aflatoksin, mencegah sistem pencernaan, mengurangi kolesterol dan sumber gizi untuk tubuh. Di sini kita lihat penyimpanan dan pengemasan oncom hitam. Penyimpanan itu di kulkas, maka oncom akan bertahan sampai 2-3 hari. Kemudian pengemasannya menggunakan daun pisang. Itulah tadi beberapa presentasi yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.